Tadi pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian, Bapak Dr. Herman MSI. Jadi mungkin Pak Kapus kalau mau konsultasi kesehatan datangnya ke dokter ya. Kalau mau konsultasi kepegawaian datangnya ke analis kepegawaian ya Pak. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini kalau mau konsultasi kepegawaian mungkin bisa ngundang analis kepegawaian. Ngundang analis kepegawaian. Baik, selanjutnya narasumber yang kedua, Ibu Koordinator yang mengelola pejabat fungsional paling banyak di antara jabatan fungsional yang lainnya. Ada sekitar 3.268 JF yang dikelola oleh Ibu Koordinator dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Ibu Sri Gantini Esos MAP. Langsung saja Ibu, kepada Ibu Sri Gantini kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Asri. Izin Pak, saya berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, tetap masih semangat ya meskipun sudah siang. Tadi Pak Kapus sudah begitu menggebu-gebu ya terkait dengan jabatan fungsional analis kepegawaian. Di mana beban analis kepegawaian ke depannya akan sangat berat. Ingin menjadi konsultan SDM di bidang kepegawaian tadi yang seperti Pak Kapus sampaikan. Sehingga kami Pusbin JFK harus bisa merealisasikan ekspektasi terkait dengan jabatan fungsional analis kepegawaian tersebut. Nah, karena tadi waktunya singkat mungkin saya langsung saja ya Bapak dan Ibu. Jadi di tahun 2020 ini Pusbin melakukan revitalisasi terkait dengan jabatan fungsional kepegawaian. Nah, dari revitalisasi tersebut tentunya ada perubahan-perubahan yang mendasar terkait dengan jabatan fungsional analis kepegawaian. Jadi kurang lebih agenda kita hari ini adalah perubahan apa saja yang ada dalam Permenpan 36 ya. Sehingga kita perlu mempelajari substansi perubahan yang ada dalam Permenpan 37 dan 38 tahun 2020. Bagaimana menyusun SKP Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur atau Pranata SDM Aparatur, karena ini yang memang merupakan kesulitan mungkin bagi Bapak dan Ibu ketika baru menduduki jabatan fungsional. Seperti yang disampaikan Pak Kapus tadi, bahwa kita masuk dalam jabatan fungsional, ada yang memang karirnya fungsional, diangkat pertama kali melalui jalur fungsional. Ada juga yang seperti kami Bapak dan Ibu sekalian yang dipaksa oleh sistem, mau tidak mau, suka tidak suka, kita berada dalam jabatan fungsional sehingga kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk dalam jabatan fungsional. Berbeda dengan yang keinginan karir. Setelah itu mungkin yang paling mendasar lagi bagaimana ketika Bapak dan Ibu sudah duduk, bagaimana menyusun kerangka kinerjanya, bagaimana mengumpulkan evidennya sampai dengan penilaian angka kredit. Karena seorang fungsional ini pembinaan karirnya tadi menggunakan angka kredit. Naik pangkat, naik jenjang jabatan, itu menggunakan angka kredit. Mungkin sehari-hari kita sudah melaksanakan kegiatan tersebut. Tetapi kita tidak paham terkait bagaimana kita membuktikan hasil pekerjaan kita tersebut agar berwujud menjadi angka kredit yang bisa dinilaikan oleh tim penilai. Nah, ini substansi terkait dengan perubahan analis kepegawaian kurang lebih ada sekitar 7 perubahan yang ada dalam peraturan Menpan tentang analis kepegawaian. Jadi analis kepegawaian yang sebelumnya diatur dengan Permenpan 36 tahun 2006, baru ada satu kali perubahan di tahun 2008 terkait dengan Permenpan 34. Di sini hanya substansi terkait dengan kualifikasi pendidikan di Permenpan 34. Sehingga kurang lebih sudah 12 tahun. Sehingga ketika analis kepegawaian ini ingin maju sama dengan jabatan fungsional yang lainnya, tentunya harus mengikuti perubahan, harus mengikuti perkembangan. Di mana perkembangan tersebut mungkin ada yang enak, ada juga yang tidak enak. Misalkan enaknya kelas jabatan menjadi naik, tidak enaknya ada tuntutan-tuntutan terkait dengan profesionalitas daripada pejabat fungsional analis kepegawaian. Nah, dengan sejak Juni 2020, oh iya, ternyata di depan saya ada ya, saya lupa. Baik Bapak dan Ibu, nah, sejak Juni 2020, analis kepegawaian ini berubah nomenklatur dan pecah. Tadinya kategori keterampilan dan keahlian, berubah nomenklatur yang untuk kategori keahlian diatur dengan Permenpan 37 tahun 2020 menjadi analis SDM aparatur. Dan yang untuk kategori keterampilan
berubah menjadi Pranata SDM Aparatur, diatur dengan Permenpan 38 tahun 2020. Perubahan tersebut tentu membawa konsekuensi terkait dengan pengelolaannya, struktur tugas jabatannya. Karena tadi keinginan menjadikan jabatan fungsional analis kepegawaian ini betul-betul jabatan yang ada fungsinya bagi organisasi. Kinerjanya bisa dilihat oleh organisasi, jangan hanya dipandang sebagai sebelah mata. Dia hanya sebagai jabatan administratif saja. Kok ke sini ya? Ini apa saya yang gatek atau saya udah pijit ke bawah tapi kok ke sini ya? Oke, nah ini oke. Sebelumnya ya. Jadi ada kegiatan tugas jabatan. Bapak dan Ibu yang duduk dalam jabatan fungsional, mungkin kan dalam acara hari ini ada yang mengikuti webinar yang sudah memang karirnya di fungsional, ada juga yang baru pertama kali diangkat dalam jabatan fungsional analis kepegawaian. Kita ini ada dalam masa transisi di mana kita diangkat dalam nomenklatur analis kepegawaian. Tetapi ke depannya kita akan menjadi jabatan fungsional analis SDM aparatur. Jadi hal yang mendasar terkait dengan kegiatan tugas jabatan, ini kalau sebelumnya kita mengenal analis kepegawaian dengan jumlah butir kegiatannya yang sangat banyak sekali. Itu ada sekitar 2050 butir kegiatan yang diatur dalam Perka 7 tahun 2015. Sekarang yang untuk kategori keahlian ini hanya 139 butir kegiatan. Yang tadinya subunsurnya hanya 2, manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS, sekarang menjadi 4 subunsur, yaitu sistem manajemen ASN, manajemen SDM aparatur strategik dan reformasi birokrasi, analisis dan rancangan organisasi publik, serta proses dan analisis kebijakan atau regulasi di bidang SDM aparatur. Cakupan pekerjaannya menjadi lebih luas, di mana teman-teman yang ada di organisasi dan tata laksana sekarang sudah bisa masuk dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur, karena memang butir kegiatannya sudah ada. Yang tadinya mengerjakan zona integritas, reformasi birokrasi yang awalnya tidak bisa dinilaikan karena tidak ada butir kegiatan, sekarang sudah bisa tercover dalam jabatan fungsional analis SDM aparatur. Jadi untuk jenjang pertama itu ada sekitar 30 butir kegiatan, ahli muda itu ada 41 butir kegiatan, madya ada 32 butir kegiatan, dan di ahli utama ada 31 butir kegiatannya. Untuk struktur tugas jabatan fungsional analis SDM aparatur ini, kita sudah mengacu kepada Permenpan 38 tahun 2017, di mana di jenjang pertama dia harus sudah memiliki kemampuan untuk menyusun. Di jenjang muda dia harus sudah memiliki kemampuan untuk menganalisis, di jenjang madya harus sudah memiliki kemampuan untuk mengevaluasi, dan di jenjang utama harus sudah memiliki kemampuan untuk mengembangkan suatu sistem. Kenapa struktur tugas jabatan ini perlu kita pahami? Karena ini akan ada kaitannya dengan nanti ketentuan Bapak dan Ibu memenuhi hasil kerja minimal dalam jabatan tersebut. Untuk pelaksanaan tugas satu tingkat di atas, satu tingkat di bawah jenjang jabatannya masih sama Bapak dan Ibu. Jadi ketika Bapak dan Ibu duduk di jenjang muda mengerjakan pekerjaan di ahli madya itu satu tingkat di atas jenjang jabatannya. Ini masih dinilai 80%. Mengerjakan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, jenjang muda mengerjakan jenjang pertama itu dinilai 100%. Dengan catatan, tidak ada analis kepegawaian atau analis SDM aparatur sesuai dengan jenjang jabatannya. Atau beban pekerjaannya sangat banyak sehingga ketika dibagi, bisa dibagi satu tingkat di atas, satu tingkat di bawah. Ada surat penugasan. Kenapa kita tentukan seperti itu? Agar Bapak dan Ibu yang duduk dalam jenjang jabatannya bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan jenjang jabatannya. Jangan sampai mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang di bawah jenjang Bapak dan Ibu. Kasihan yang di bawah jenjang jabatannya kehabisan pekerjaan. Oke, sekarang yang terkait dengan Pranata SDM aparatur, karena tadi berubah nomenklatur menjadi 2. Dan kenapa tadi yang kami bina di Pusbin JFK untuk analis kepegawaian bebannya sangat banyak, karena ternyata ada 2 jabatan sekarang, analis SDM aparatur dan Pranata SDM aparatur. Nah, untuk Pranata juga di sini butir kegiatannya tidak sebanyak butir kegiatan yang lalu.
Untuk terampil itu hanya ada 20 butir kegiatan, untuk mahir itu ada 53 butir kegiatan, dan untuk penyelia ini ada 27 butir kegiatan. Pengerjaan satu tingkat di atas, satu tingkat di bawah juga tetap sama. Nah, struktur tugas jabatan. Nah, struktur tugas jabatan ini yang membedakan juga jabatan fungsional analis kepegawaian dengan analis SDM aparatur. Kalau dulu kita mengenal struktur tugas jabatan itu ada unsur utama dan unsur penunjang, di mana kegiatan pengembangan profesi, pendidikan itu masuk dalam unsur utama. Pendidikan terpisah dengan pengembangan profesi. Tetapi yang aturan yang baru, pendidikan itu sudah masuk dalam unsur pengembangan profesi. Nah, struktur tugas jabatan dalam analis SDM aparatur, yang pertama adalah tugas jabatan. Tugas jabatan ini adalah butir-butir kegiatan yang sesuai dengan Permenpan 37 dan 38 tahun 2020. Butir-butir kegiatan ini bisa Bapak dan Ibu lihat dalam lampiran 1 peraturan Menpan tersebut. Itu ada berdasarkan jenjang jabatan. Yang kedua adalah pengembangan profesi. Pengembangan profesi ini boleh untuk semua jenjang jabatan, tidak dibagi berdasarkan jenjang jabatan dan penunjang tugas. Jadi ada kriteria 3 struktur tugas jabatan. Kenapa harus kita pahami? Karena ini juga akan terkait dengan komposisi penilaian saat Bapak dan Ibu mengajukan penilaian untuk kenaikan pangkat maupun kenaikan jenjang jabatan. Dan output hasil pekerjaannya yang tadinya ada sekitar 50 satuan hasil, ada berkas, ada dokumen, ada setiap usul ya. Nah sekarang itu satuan hasilnya hanya ada 2 Bapak dan Ibu, yaitu dokumen dan laporan. Jadi tidak perlu mengingat-ingat dokumen satuan hasilnya apa, karena sekarang hanya ada 2, dokumen dan laporan. Nah untuk mengerjakan pekerjaan analis SDM aparatur, karena outputnya adalah dokumen dan laporan, tentunya Bapak dan Ibu harus ada tahapan kegiatan yang dilakukan. Jadi kalau ilustrasinya, Bapak dan Ibu sebagai analis kepegawaian, Bapak dan Ibu membuat kursi. Ya, ketika Bapak dan Ibu membuat sandaran kursi, itu angka kredit karena dinilai adalah by proses. Bapak dan Ibu membuat tempat duduknya, juga itu adalah angka kredit karena dinilai setiap proses. Kursinya jadi juga menjadi sebuah angka kredit. Tetapi ketika Bapak dan Ibu mengerjakan analis SDM aparatur, akan membuat sebuah kursi, misal yang diminta kursinya kursi apa? Kursi tamu atau kursi di ruang makan, tentu bentuknya berbeda. Tidak dinilai berdasarkan tahapan ketika Bapak dan Ibu membuat sandarannya, membuat tempat duduknya dan jenis kursinya. Tetapi satu buah kursi inilah yang dinilai. Ketika Bapak dan Ibu diperintahkan untuk membuat kursi ruang makan, bentuknya ternyata kursi sofa, ada di ruang tamu. Tentunya disinilah berperan standar kualitas hasil kerja. Jadi ketika Bapak dan Ibu diminta untuk menyusun kebutuhan misalkan, memang yang dalam Permenpan 37 tahun 2020 ini kegiatannya itu adalah kegiatan besarannya. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir ketika Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan tugas jabatan analis SDM aparatur, ini Bapak dan Ibu bisa membayangkan kegiatan manajemen ASN dalam skop kecil di lingkungan minimal adalah eselon 2. Jadi dari mulai penyusunan kebutuhan sampai pemberhentian kan itu lakukan gitu kan. Yang dinilai adalah daya analisis Bapak dan Ibu. Kalau dengan Permenpan yang lama atau Perka 7 tahun 2015 itu adalah bisektoral. Bapak dan Ibu yang ada di unit kepangkatan, Bapak dan Ibu yang ada di unit mutasi hanya bisa mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi sekarang tidak perlu khawatir. Jadi anggaplah 18 unsur manajemen PNS itu, manajemen ASN itu bisa Bapak dan Ibu lakukan sepanjang Bapak dan Ibu bisa memilah kegiatan tersebut. Di unit terkecil Bapak dan Ibu minimal adalah eselon 2. Nah, karena pekerjaannya itu yang dinilai adalah daya analisis Bapak dan Ibu, agar Bapak dan Ibu tidak disamakan dengan jabatan yang lain, agar Bapak dan Ibu kelihatan perannya, agar Bapak dan Ibu kelihatan kinerjanya, sehingga Bapak dan Ibu dituntut untuk memahami substansi daripada pekerjaan tersebut. Bapak dan Ibu misalkan diminta untuk menyusun penetapan kebutuhan ASN. Ketika menyusun penetapan kebutuhan, minimal Bapak dan Ibu harus tahu aturan-aturan apa saja yang akan digunakan untuk melakukan penetapan kebutuhan. Bapak dan Ibu mengidentifikasi aturan-aturan tersebut. Itu adalah langkahnya. Langkah tersebut tidak dinilai angka kreditnya, karena yang akan dinilai adalah dokumen penetapan kebutuhannya. Apakah dokumen itu setelah ditandatangani Bapak dan Ibu akan mendapatkan angka kredit?
Kalau penandatanganan itu adalah kewenangan dari atasan Bapak dan Ibu, kewenangan dari pimpinan. Sehingga ketika Bapak dan Ibu bisa menyusun rancangannya, Bapak dan Ibu bisa menyiapkan dokumennya, itu sudah bisa mendapatkan angka kredit gitu ya. Nah, tahapannya pertama misalkan mengidentifikasi, yang kedua adalah Bapak dan Ibu menganalisis terkait dengan penyusunan kebutuhan yang ada sekarang. Kurangnya di mana, apa yang perlu ditambahkan. Setelah itu Bapak dan Ibu menyusun dokumen laporannya. Jangan dibayangkan ketika Bapak dan Ibu menyusun dokumen adalah dokumen yang tebal, setebal Bapak dan Ibu misalkan menulis skripsi ataupun tesis misalkan, meskipun dalam nanti rancangan standar kualitas hasil kerja kita akan membuat outline-nya. Yang pertama misalkan ada pendahuluan, ada pembahasan dan ada penutup. Jadi ada 3 kerangka tersebut. Jangan dibayangkan juga ketika membuat pendahuluan, Bapak dan Ibu membuat pendahuluan seperti Bapak dan Ibu membuat pendahuluan dalam karya tulis misalkan seperti itu ya. Mungkin Pak Juwahir yang hadir di sini sering membuat karya tulis. Nah, jangan dibayangkan seperti membuat karya tulis. Tetapi misalkan dasar hukumnya apa? Kenapa Bapak dan Ibu diminta untuk menyusun kebutuhan? Misalkan karena ada penyetaraan jabatan. Berarti kan ada aturan baru, ada ketentuan baru ketika Bapak dan Ibu diminta untuk menyusun kebutuhan jabatan tersebut. Misalnya itu merupakan bagian daripada latar belakang. Tujuannya untuk apa? Dan ruang lingkupnya apa saja. Misalkan yang diminta adalah untuk menyusun kebutuhan jabatan fungsional misalkan ya. Karena ada penyetaraan jumlah jabatan fungsional menjadi lebih banyak sehingga Bapak dan Ibu diminta untuk menyusun kembali kebutuhan jabatan. Bapak dan Ibu saya izin lepas sedikit ya, ternyata bicara terus saya jadi ngap sendiri. Jadi saya izin lepas masker. Karena kebetulan cukup jauh, jadi jangan khawatir. Nah, ketika Bapak dan Ibu diminta tersebut, nah itulah merupakan latar belakang. Jadi bukan membayangkan latar belakang Bapak dan Ibu nyari-nyari lagi, searching bah Google gitu kan, membuat latar belakang. Tetapi latar belakang itu kenapa Bapak dan Ibu diberikan penugasan tersebut. Pasti ada aturan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Bapak dan Ibu. Oke, nah ini pengembangan profesi. Yang berbeda adalah unsur pendidikan masuk dalam kegiatan pengembangan profesi. Yang pertama adalah pembuatan karya tulis, karya ilmiah. Ini tentunya adalah pengembangan profesi yang harus disentuh oleh seorang pejabat fungsional. Seperti yang tadi Pak Kapus sampaikan bahwa salah satu nanti syarat untuk kenaikan jenjang jabatan itu harus ada dari kegiatan pengembangan profesi. Uji kompetensi untuk naik jenjang jabatan itu juga harus ada dari kegiatan pengembangan profesi. Dan angka kreditnya di sini cukup besar Bapak dan Ibu. Tidak ada lagi angka kredit yang 0,00 gitu ya. Kalau di pengembangan profesi ini angka kreditnya sudah bulat. Minimal Bapak dan Ibu mendapatkan 2 angka kredit. Bapak dan Ibu membuat artikel, Bapak dan Ibu membuat makalah, karya tulis ilmiah, atau menerjemahkan, menyadur. Itu juga kegiatan dari kegiatan pengembangan profesi yang akan mendapatkan angka kredit. Perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu melanjutkan pendidikan, mungkin kemarin ada yang diangkatnya pendidikannya adalah SLTA, ingin melanjutkan pendidikan S1. Atau yang S1 ingin melanjutkan pendidikan S2. Pilihlah kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas jabatan fungsional analis kepegawaian atau analis SDM aparatur. Misalkan di bidang manajemen, di bidang manajemen SDM, di bidang kebijakan publik, analisis publik. Atau bahkan sekarang bidang informatika itu sudah masuk dalam kualifikasi pendidikan seorang analis SDM aparatur. Itu akan dinilai di unsur pengembangan profesi. Bagaimana kalau saya diangkat melalui jalur in-passing? In-passing ini tanpa kualifikasi pendidikan. Yang bersangkutan misalkan ijazahnya S1-nya ada psikologi. Tetapi merasa passion saya memang di bidang psikolog. Boleh nggak saya melanjutkan S2 di bidang psikolog? Tentunya boleh. S2-nya sudah dapat. Ya kan karena nanti untuk masuk dalam jenjang utama minimal adalah S2. Tetapi penilaian angka kreditnya akan dinilai di unsur penunjang. Tentunya komposisinya akan berbeda dengan ketika dinilai dalam pengembangan profesi. Yang selanjutnya adalah pengembangan kompetensi. Bapak dan Ibu mengikuti seminar, mengikuti workshop, mengikuti pelatihan. Nah, pelatihan ini bukan bagian tersendiri. Kalau yang lalu menggunakan analis kepegawaian itu merupakan subunsur tersendiri. Sekarang sudah menjadi bagian dari kegiatan pengembangan profesi. Menyusun pedoman, standar,
petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan. Nah, itu merupakan kegiatan juga dari kegiatan pengembangan profesi yang akan mendapatkan angka kredit. Jadi contohnya untuk teman-teman kebetulan yang ada di Pusbin JFK, alhamdulillah untuk tahun ini pekerjaan sangat banyak sekali seperti yang disampaikan Pak Kapus. Janji Pak Kapus adalah 2 bulan tadi ya untuk menyiapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Sebetulnya itu adalah sumber angka kredit bagi kita semua yang duduk dalam jabatan fungsional. Nah, kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang akan ditetapkan oleh instansi pembina. Selanjutnya terkait dengan penunjang tugas, analis SDM aparatur atau pranata SDM aparatur. Nah, ketika Bapak dan Ibu mengajar, melatih menjadi narasumber, itu adalah sumber angka kredit. Poinnya dapat, koinnya juga dapat. Yang penting Bapak dan Ibu sekarang harus tertib administrasi. Karena itu yang biasanya tidak pernah kita lakukan. Bagi Bapak dan Ibu yang dari penyetaraan, sama seperti saya halnya, mungkin selama ini kita tidak pernah mendokumentasikan ketika kita misalkan mengajar, melatih. Karena merasa tidak akan penting. Misalkan tidak penting juga kita menanyakan surat perintahnya, misalkan laporannya seperti apa. Karena kita merasa tidak perlu, tetapi ketika kita sudah duduk dalam jabatan fungsional, tertib administrasinya perlu. Seorang fungsional perlu mengumpulkan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dia lakukan. Karena itu akan menjadi nilai angka kredit bagi yang bersangkutan. Keanggotaan dalam tim penilai atau tim uji kompetensi. Nah, ini juga akan mendapatkan angka kredit. Nah, dengan adanya penyetaraan ini jumlah analis sudah cukup banyak. Kami yakin di setiap instansi meskipun belum semua instansi melaporkan hasil terkait dengan penyetaraan tersebut, kami yakin analis kepegawaiannya sudah cukup banyak di instansi Bapak dan Ibu karena yang disampaikan Menpan sekarang jabatan favorit itu analis kebijakan dan analis kepegawaian sehingga jumlahnya pasti sudah cukup banyak. Jadi kami himbau Bapak dan Ibu untuk membuat tim penilai angka kredit di instansi Bapak dan Ibu. Jadi untuk tim penilai instansi ini kewenangannya dari jenjang muda ke bawah. Jenjang muda pertama dan seluruh kategori keterampilan itu bisa dinilai di instansi Bapak dan Ibu. Karena kalau semuanya ke Pusbin JFK kami yang akan kesulitan. Banyak pekerjaannya. Perolehan ijazah atau gelar kesarjanaan lainnya. Ini tadi yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Selanjutnya pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh instansi pembina. Oke, ini mekanisme untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kapus bahwa kita kedepannya akan menggunakan sistem yang integrasi. Jadi angka kredit hanya bisa ditabung saat Bapak dan Ibu dalam jenjang jabatan tersebut. 3A, mau naik pangkat ke 3B, angka kredit 3A boleh menjadi tabungan sampai dengan ke 3B. Tetapi akan putus ketika Bapak dan Ibu sudah naik jenjang jabatan. Angka kredit untuk kenaikan pangkat tidak tercapai, otomatis dia tidak bisa ditetapkan untuk kenaikan pangkat atau jabatannya. Nah, ini ketentuan untuk kenaikan jenjang jabatan. Kalau awalnya dengan aturan yang lama, seorang analis kepegawaian mau naik jenjang jabatan itu tidak disyaratkan untuk uji kompetensi. Setelah keluarnya Permenpan 13 tahun 2019 di mana kami melakukan revitalisasi atau perubahan jabatan fungsional ini sudah seluruhnya mengacu kepada Permenpan 13 tahun 2019, uji kompetensi ini menjadi syarat ketika Bapak dan Ibu akan naik jenjang jabatan. Angka kredit terpenuhi. Syarat uji kompetensinya tidak terpenuhi, tidak bisa ditetapkan untuk kenaikan jenjang jabatannya. Pertama, mau naik ke muda, muda mau naik ke madya, madya mau naik ke utama, itu wajib untuk uji kompetensi. Sekarang juga harus tersedia kebutuhan. Jadi kalau formasinya tidak ada, Bapak dan Ibu tidak bisa naik jenjang jabatan. Penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Ada syarat kewajiban dari pengembangan profesi. Pertama mau naik ke muda, itu tidak ada kewajiban dari pengembangan profesi. Tetapi muda mau naik ke madya, itu ada kewajiban 6 angka kredit dari pengembangan profesi. Madya mau naik ke utama, itu ada 12 angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi. Pengembangan profesinya pengembangan profesi yang mana? Karena tadi kan ada 5 kegiatan di pengembangan profesi. Yang dinamakan di sini ada yang kita syaratkan atau kita wajibkan adalah dari pembuatan karya tulis atau karya ilmiah. Selanjutnya adalah untuk muda mau naik ke madya dan madya mau naik ke utama. Itu yang utama sekarang minimal pendidikannya adalah S2. Memenuhi capaian angka kredit yang
ditetapkan. Jadi untuk naik jenjang jabatan nanti Bapak dan Ibu ada 3 aspek yang perlu dipenuhi. Yang pertama angka kredit kumulatifnya harus terpenuhi. Yang kedua dari kegiatan pengembangan profesi, jadi ada rinciannya. Kumulatif terpenuhi, oke, tapi ada rinciannya juga. Rinciannya dari apa? Pengembangan profesinya terpenuhi atau tidak misalkan. Tidak terpenuhi dia juga tidak bisa naik jenjang jabatan. Yang selanjutnya adalah hasil kerja minimal. Hasil kerja minimalnya tidak terpenuhi dia juga tidak bisa naik jenjang jabatan. Contoh misalkan dia jenjangnya ahli muda. Atau dia di ahli madya. Ahli madya ini kegiatannya atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang ahli madya itu adalah melakukan evaluasi. Jadi jangan sampai yang bersangkutan itu terlena dengan pekerjaan-pekerjaan teknis. Karena yang dituntut kompetensinya adalah ahli madya itu melakukan evaluasi. Sehingga hasil kerja minimalnya akan kita atur kira-kira berapa persen dari kemampuan tersebut bisa dipenuhi oleh seorang pejabat fungsional. Jadi dalam ketentuan pelaksanaan yang sedang kita susun, kebetulan belum ditetapkan. Jadi ini sebagai wacana bagi Bapak dan Ibu agar bisa mempersiapkan diri ketika duduk dalam jabatan fungsional. Karena suka tidak suka, mau tidak mau seluruh jabatan fungsional ini harus sudah mengikuti ketentuan peraturan yang baru. Jadi nanti ada hasil kerja minimal. Nah itu yang akan kita atur adalah sesuai dengan level kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang pejabat fungsional, oleh seorang analis SDM aparatur. Jadi selain pengembangan profesi ada juga nanti dari hasil kerja minimalnya. Ketika 3 unsur tersebut terpenuhi, dia boleh ditetapkan untuk kenaikan jenjang jabatannya. Tetapi salah satu unsurnya tidak terpenuhi, dia tidak bisa ditetapkan untuk kenaikan jenjang jabatannya. Nah ini pemenuhan angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi. Untuk kategori keterampilan, mahir mau naik ke penyelia, itu juga harus ada 4 angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi. Kalau dengan aturan yang lama itu hanya ada di jenjang madya. Madyanya 4A, 4B, 4C. 4A mau naik ke 4B itu 12 angka kredit. 4B mau naik ke 4C itu 12 angka kredit. Tetapi sekarang bukan untuk kenaikan pangkat, tetapi kenaikan jenjang jabatan. Mahir mau naik ke penyelia itu 4 angka kredit. 6 angka kredit ketika dia muda mau naik ke madya. Madya mau naik ke utama 12 angka kredit. Bagaimana ketika saya di jenjang muda? Susah dong kalau saya harus ngumpulin 6 angka kredit. Bapak dan Ibu jangan membayangkan susahnya. Bapak dan Ibu di jenjang muda. Muda itu 3C, 3D. Kalau Bapak dan Ibu naik pangkatnya reguler, 3C itu kan 4 tahun. 3D juga 4 tahun misalkan. Bapak dan Ibu mengumpulkan 6 angka kredit itu masih memiliki waktu 8 tahun ya, 8 tahun. Ketika Bapak dan Ibu yang duduk di jenjang madya, 4A, 4B, 4C. Kalau 4A itu adalah regulernya 4 tahun misalkan, 4B juga 4 tahun, 4C juga 4 tahun. Bapak dan Ibu memiliki 12 tahun untuk mengumpulkan 12 angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi. Satu makalah aja bisa 3,5, artikel itu 2. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengatur kapan kira-kira Bapak dan Ibu akan melakukan kegiatan pengembangan profesi dari penulisan karya tulis, karya ilmiah. 12 tahun, 12 angka kredit juga dari kegiatan pengembangan profesi. Kalau setiap tahun 1 saja atau misalkan selang 2 tahun Bapak dan Ibu mengajukan pengembangan profesi itu sudah pasti terpenuhi dari kegiatan pengembangan profesi. Ibu Gantini mohon izin 5 menit lagi ya. Oke, ya tenang. 3 slide lagi kayaknya Mbak Astri. Siap, terima kasih. Nah ini tim penilai, ada tim penilai pusat, tim penilai kantor regional, ini masih sama, tim penilai instansi dan tim penilai provinsi atau kabupaten kota. Untuk jenjang madya dan utama itu adalah seluruhnya ke tim penilai pusat. Nah untuk muda ke bawah dan seluruh kategori keterampilan itu ke tim penilai kantor regional, tim penilai instansi dan tim penilai provinsi atau kabupaten kota. Ini konversi dan integrasi yang tadi Pak Kapus sampaikan, sistemnya kita akan beralih ke sistem integrasi tapi tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu memahami berapa target angka kredit yang harus dipenuhi, itu tidak akan menjadi kekhawatiran. Jadi pada prinsipnya ketika Bapak dan Ibu menggunakan sistem yang konvensional ya, itu bisa menjadi tabungan seterusnya. Sehingga angka kreditnya kalau kita melihat angka kredit 1050 di 4E, itu sistemnya adalah konvensional. Nah itu bisa tetap ditabung sampai dengan jenjang karir tertinggi. Tetapi ketika menetapkan target angka kredit ini adalah hanya dari deltanya saja. Nah itu yang akan kita bawa ke sistem integrasi.
Saya sepintas saja karena sudah diingatkan. Oke, sekarang yang contoh di analis SDM aparatur. Ini karena sistemnya nanti kita integrasi, tidak ada angka kredit kumulatif yang besar-besar. Tertinggi hanya 200 angka kredit. Dan ketika sudah naik jenjang jabatan, angka kreditnya 0 kembali. Targetnya kembali ke 0. Karena yang dikumpulkan nanti akan sama sebetulnya delta daripada sistem yang konvensional. Ini pemberhentian dari jabatan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus, saya skip saja. Nah, penyusunan SKP di sini ada target yang perlu dipenuhi, di mana jenjang pertama itu ada 12,5, muda itu 25, madya itu 37,5, dan utama itu adalah 50 angka kredit. Kecuali bagi mereka yang menduduki jenjang puncak karir tertinggi, misalkan utamanya sudah di 4E, jadi tidak mengikuti yang 50 angka kredit. Tetapi ketika sudah di 4E itu adalah angka kredit pemeliharaan atau maintenance. Begitupun yang di keterampilan, yang mencapai jenjang karir tertinggi, dia penyelianya sudah 3D, itu kenanya adalah pemeliharaan atau maintenance. Dan ini adalah angka kredit ketika tidak tersedia kebutuhan. Pertama mau naik ke muda itu 20, muda ke madya 10 ya, muda ke madya itu 20, madya ke utama 30, dan utama itu 35 angka kredit. Begitupun yang untuk kategori keterampilan. Nah, ini pejabat fungsional ini tadi harus ditempatkan sesuai dengan tusi daripada jabatan fungsional tersebut. Karena ketika dia nyusun SKP, boleh dia cascading-nya dengan unit kerja, boleh dengan organisasi. Tentunya harus disepakati oleh atasan langsungnya SKP-nya. Ketika seorang fungsional tidak bisa memenuhi kinerja utamanya, targetnya tidak tercapai. Karena fungsional ini kan tadi ada target per jenjang jabatan. Ketika tidak tercapai, dia harus diberikan penugasan lain atau harus dimutasikan. Biar dia tidak hidup segan mati pun tak mau, karena pembinaan karirnya menggunakan angka kredit. Oke, ini model SKP tadi sudah disampaikan Pak Kapus. Jadi untuk kategori keterampilan, pengembangan kategori keterampilan di jenjang terampil dan jenjang pertama itu pengembangan profesi tidak wajib. Hukumnya sunnah, dikerjakan mendapatkan angka kredit, tidak dikerjakan juga tidak akan berpengaruh terkait dengan kenaikan jenjang jabatannya. Tetapi ketika duduk di jenjang mahir, di penyelia, di muda dan di madya itu sampai dengan di utama itu menjadi kewajiban. Karena ketika tidak terpenuhi dari pengembangan profesi, dia tidak akan naik jenjang jabatan. Ini simulasi terkait dengan angka kredit ketika misalkan targetnya tercapai misalkan di jenjang pertama itu 12,5. Sekarang dibatasi 150%. Tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu dengan batasan 150%. Ini hanya baru dari target kinerja Bapak dan Ibu. Dari tugas jabatan Bapak dan Ibu. Karena kalau misalkan yang bersangkutan tidak diberikan target dari tugas jabatan, dia hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Misalkan yang bersangkutan memang memiliki kompetensi untuk penulisan karya tulis, karya ilmiah, tetapi tidak berkinerja untuk organisasi, sehingga di samping terpenuhinya target tugas jabatan, dia juga bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. 150% hanya baru dari tugas jabatannya. Belum ketika mengerjakan penunjang, mengajar, melatih, membuat karya tulis, karya ilmiah. Itu bisa menjadi tambahan angka kredit ketika Bapak dan Ibu menilaikan angka kredit tersebut. Oke, nah terkait dengan penyusunan SKP, tentunya dari target tugas jabatan dan terkait dengan tugas tambahan. Tugas tambahan ketika relevan dia dapat angka kredit. Ketika tidak relevan dia tidak bisa mendapatkan angka kredit. Tetapi dalam capaian SKP-nya tetap mendapatkan poin dari kegiatan SKP. Contoh misalkan yang tidak relevan. Ketika saya sebagai seorang analis kepegawaian madya, saya diberikan tugas sebagai PPK. Berarti tugas saya tidak relevan dengan bidang tugas saya sebagai seorang analis SDM aparatur. Secara penilaian SKP saya mendapatkan poin 1. Karena 1 sampai dengan 3 akan mendapatkan poin 1. Tetapi secara angka kredit saya tidak bisa mendapatkan perolehan angka kreditnya. Penyusunan, pelaksanaan, pengusulan, dan penilaian dan penetapan angka kredit ini yang penting bagi seorang pejabat fungsional karena dia harus mengagendakan kegiatan-kegiatan hariannya, target bulanannya sampai dengan target tahunannya karena terkait dengan pengumpulan angka kredit. Jadi penyusunan dimulai dari Bapak dan Ibu target di awal tahun menyusun SKP. Tentunya adalah dari butir-butir kegiatan jabatan fungsional tersebut sesuai dengan jenjang
jabatannya. Ketika jenjang pertama, lihatlah butir-butir kegiatan yang ada di jenjang pertama. Yang kedua adalah pelaksanaan. Bagaimana Bapak dan Ibu melaksanakan target kinerja tersebut. Tentunya harus didokumentasikan. Dan pengusulannya dalam daftar usul penetapan angka kredit. Selanjutnya adalah penilaian dan penetapan angka kredit yang akan menghasilkan PAK. Penyusunan mutlak adalah tugas daripada analis kepegawaian itu sendiri. Pelaksanaan juga analis kepegawaian itu sendiri. Penyusunan DUPAK, di sini ada pejabat yang berwenang untuk mengusulkan, ada pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka kredit. Penilaian dan penetapan ini terkait dengan fungsi daripada tim penilai. Tata kerja dan tata cara penilaian itu akan disusun oleh instansi pembina. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Akhirnya sampai juga karena sudah diingatkan. Cuma intinya dari saya Bapak dan Ibu yang diangkat dalam jabatan fungsional, baik itu yang karir, baik itu yang penyetaraan, kita minimal harus jatuh cinta dulu ya Bapak dan Ibu ya sama jabatan kita ya. Karena ketika kita jatuh cinta, kita akan mau mempelajari jabatan tersebut. Sama halnya ketika Bapak dan Ibu jatuh cinta pasti ingin tahu kebiasaannya apa saja. Begitupun ketika kita menduduki suatu jabatan. Ketika Bapak dan Ibu jatuh cinta, Bapak dan Ibu akan mau membaca peraturan menpannya. Karena hukumnya adalah wajib hatam peraturan menpannya. Ketentuan pelaksanaannya, ketentuan teknisnya, dan seluruh ketentuan terkait dengan jabatan fungsional. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu, saya kembalikan ke Mbak Astri. Baik, terima kasih Ibu Gantini. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Sri Gantini SOS MAP yang telah menyampaikan pemaparan materi tentang analis kepegawaian. Ya, jadi Bapak Ibu yang memiliki jabatan analis kepegawaian sama seperti saya, nah koordinatornya Ibu Sri Gantini, harus kenalan. Materi selanjutnya yaitu sudah siap ini koordinatornya.